seri 30. Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Dua orang prajurit telik sandi tampak kecewa begitu melihat warung Nilot sudah tutup. Karena penasaran, mereka nekat mau mengetuk pintu. Tapi mendadak muncul sosok tubuh seorang perempuan. Walaupun terasa agak ganjil, mereka mendekati perempuan yang berdiri di samping pintu pagar halaman. Salah seorang di antara mereka gemetar ketakutan karena segera dapat mengenali perempuan itu sebagai Tejah Tilaka, bekas istri Busu Tarba yang mestinya sudah tewas saat melakukan upacara labuh geni. Seketika keduanya lari ketakutan. Ada setan! Tolong, ada setan perempuan! Tolong! Ada setan perempuan! Tolong! Rupanya para jontrot sudah pada tidur hingga tidak mendengar teriakan dua orang telik sandi. Hanya seorang yang masih terjaga, namanya Rismayani. Gadis jontrot yang masih lugu itu tidur di ruang bilik belakang. Dia terkejut mendengar keributan di luar. Karena takut, dia lalu menghampiri Gandasturi dan Sekar Mayang yang tidur di ruangan depan. Turi, Gandasturi, Mayang, Sekar Mayang, ayo bangun sebentar. Risma, kau belum tidur? Kalian tidak mendengar apa-apa? Aku tidur, Sekar Mayang juga tidur. Ada apa? Ada orang teriak-teriak. Di mana? Di halaman depan sana, dua orang, laki-laki. Mereka lalu kabur naik kuda. Mungkin langganan kita yang terlambat datang. Sudahlah, aku ngantuk sekali. Biar saja teriak-teriak. Yang penting tidak mengganggu kita. Kamu takut ya? Kalau takut, tidur saja di sini rame-rame. Nilot kok belum pulang ya? Mungkin tidur di rumah kakeknya. Tidak usah ditunggu. Kamu gak usah takut. Malam hari memang ada suara macam-macam. Ya sudah, aku mau lihat pintu warung dulu. Takut belum dikunci. Sudah beres, aku yang kunci. Risma, ayo tidur di sini saja. Tidak sempit. Ya sudah. Risma ragu-ragu sejenak di depan pintu. Hatinya gelisah campur takut yang tidak jelas. Semula dia mau balik ke ruangan biliknya di belakang, tapi niatnya diurungkan. Dia melangkah menuju warung yang lampunya sudah dimatikan. Dia mengintip lewat celah-celah daun jendela dan melihat halaman sepi senyap. Bayangan pohon bergerak-gerak tersapu angin menimbulkan suasana sedikit menyeramkan. Risma lalu duduk di salah satu kursi tamu, sendirian. Dalam kegelapan, tiba-tiba dia kaget. Di sudut ruangan dia melihat sesuatu yang bersinar dan bergerak-gerak aneh. Dia bergerak menjauh dan sesuatu itu menghampirinya. Risma ketakutan, dia berlari ke ruangan biliknya. Siapa yang mengunci pintu kamarku? Makhluk apa itu? Dia kemari. Dia mengejarku. Aduh, bagaimana ini? Aku harus sembunyi. Tapi sembunyi di mana? Jangan di kamar Gandasturi. Nanti mengganggu mereka lagi. Lebih baik ke kamar Nilot saja. Risma, gadis lugu itu berlari ke kamar tidur Nilot yang letaknya di bagian samping. Sementara makhluk aneh yang bersinar, yang bentuknya menyerupai adonan, terus membuntutinya. Tanpa ketuk-ketuk dulu, Risma langsung membuka daun pintu. Mata Risma terbelalak lebar karena tiba-tiba di depannya berdiri seorang perempuan dengan rambut acak-acakan dan matanya berwarna merah. Perempuan itu menyeringai. Risma berdiri gemetaran, seluruh tubuhnya seolah-olah tak lagi bertulang. Dia tidak menyadari bahwa makhluk aneh bergerak menghampiri kakinya, dan sebentar kemudian adonan bersinar itu sudah mengkulung seluruh tubuhnya. Sementara itu, Gandasturi dan Sekar Mayang sudah kembali terlelap.
Sekar Mayang tergagap bangun ketika sayup-sayup mendengar teriakan perempuan. Ture, Ganes Ture, bangun sebentar. Ada apa lagi? Aku ngantuk banget. Baru saja pulas dibangunkan lagi. Aku mendengar teriakan. Kamu sama saja dengan Risma. Suka mengganggu orang tidur. Sebentar Ture, jangan tidur dulu. Aku sungguh-sungguh. Biar saja orang-orang teriak di jalanan. Kamu repot amat. Bukan, ini bukan di jalanan. Bukan di halaman. Lalu di mana? Arahnya dari kamar Nilot. Kamar Nilot? Iya, dan suaranya bukan laki-laki, tapi perempuan. Dia seperti menjerit ketakutan. Kamu bukan sedang mimpi? Tidak, aku tidak mimpi apa-apa. Dan rasa-rasanya suara itu tadi suara Risma. Tapi entahlah, aku hanya mendengar sebentar dia teriak-teriak minta tolong. Lalu sepi lagi. Ya sudah, ambil lampu itu. Kita lihat sama-sama. Tapi ingat ya, kalau tidak ada apa-apa, jangan ganggu aku lagi. Besok kita harus bangun pagi. Banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Ayo, bawa lampu itu. Sekar Mayang meraih lampu minyak yang menempel dinding, kemudian melangkah keluar. Gandasturi mengiring di belakangnya. Mereka berjalan dengan hati-hati melewati sekat-sekat yang memisahkan kamar para jontrot. Dan mereka berhenti di depan pintu kamar Nilot yang sedikit terbuka. Gandasturi langsung mendorong pintu itu. Risma! 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 Ada apa ini? Risma! Jalanan sepi lengang. Nilot melangkah ringan sambil mengusap keringat di lehernya dengan selendang. Dia kecewa karena tak bisa ketemu kakeknya. Rumahnya kosong. Ki Bale Oro-Oro tidak ada. Nilot tersentak kaget karena mendadak di balik tikungan muncul sosok tubuh perempuan. Nilot ragu untuk meneruskan langkah karena perempuan itu seperti sengaja menghadangnya. Siapa kau? Kenapa menghadang jalanku? Kamu pasti perempuan jontrot yang bernama Nilot Paladala. Benar, aku Nilot Paladala. Nilot, perempuan seperti kamu tidak layak hidup dalam pergaulan manusia. Aku tidak kenal siapa kamu. Aku tidak punya urusan denganmu. Apa kesalahanku? Kesalahanmu setinggi Gunung Semeru. Kamu tidak lebih daripada perempuan bejat, wanita jalang, perusak rumah tangga orang. Kamu seorang jontrot, wanita penghibur, tukang merayu laki-laki. Mulutmu berbisa, ketawamu penuh nista. Kamu ajak laki-laki minum tuak sampai mabuk, sampai dia lupa diri, lupa anak istri, dan akhirnya menyesal di kemudian hari. Kamu datang di dunia dikirim Raja Iblis untuk membuat hati manusia menjadi gelap gulita. Perempuan seperti kamu harus diganjar hukuman yang berat. Bicaramu penuh hawa dendam. Pasti ada sebabnya. Ada alasannya. Tentu ada alasannya. Kamu pasti kenal seorang laki-laki. Dia seorang penggawa kerajaan. Orang pangkat, punya kedudukan dan kehormatan. Dulu dia hidup sederhana. Dia pekerja yang baik. Tidak punya niat macam-macam. Dia selalu naik kuda berwarna coklat tua. Wajahnya memang tidak tampan, tapi hatinya selembut bunga. Hampir semua orang suka bergaul dengan dia. Tapi dia cepat berubah begitu kenal dengan warung jontrotmu. Hidupnya menjadi kotor berdebu. Kau pasti kenal siapa laki-laki yang kumaksud. Bu Sutarba. Nah, akulah istrinya.